Oke, jadi ini adalah CBR 600 RR Yoi tahun 2008. Iya, motor ini udah tua banget, udah 12 tahun, tapi kelihatannya masih modern, masih ganteng. Orang kalau naik motor ini, itu pasti nggak nyangka kalau ini motor tahun 2008. Nah, seperti apa CBR 600 RR? Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan bahas motor ini. Oke, jadi ini adalah motor punyanya Mas Untung ya, dipinjemin. Nah ini sebenarnya dipakai buat dia itu nyentul, makanya bannya pakai ban slick. Soalnya pas lagi PSBB gini, belajar motornya ditunda dulu gitu. Motor ini juga baru dicat, makanya kelihatannya mulus banget. Dan beberapa parts itu sudah diganti biar performanya lebih enak lagi. Tapi part yang diganti itu bukan part-part mesin sih. Part seperti pengereman, terus juga handling, shock breakernya diganti semua biar lebih enak. Kita cerita sedikit soal CBR 600 RR generasi ketiga ini. Yang pertama kali keluar itu tahun 2006, di mana pertama kali itu yang dipikirkan adalah bagaimana membuat motor ini lebih ringan dan lebih lincah dipakai buat berbelok atau menikung. Nah, yang pertama, motor ini itu lebih enteng dibandingkan dengan sebelumnya karena menggunakan beberapa part yang benar-benar dibikin lightweight. Kayak misalkan, ini velg depannya sama velg belakangnya itu dibikin dari aluminium. Kemudian mesinnya dia lebih ringan 2 kg dibandingkan dengan sebelumnya, tapi tenaganya lebih gede. Sekarang 106 horsepower. Gede banget untuk motor tahun 2008. Ya sampai sekarang juga masih gede sih. Terus juga center of gravity-nya dari motor itu ditaruh di paling bawah banget. Makanya kalau kita lihat di sini tuh kelihatannya kayak gembung banget ya. Ini harusnya nggak ditutup nih. Ini harusnya dibuka, kelihatan mesinnya sedikit, tapi nggak tahu kenapa ini dibikin ditutup seperti ini. Biar distribusi bobotnya lebih bagus lagi, Honda itu mendekin wheelbase dari motor ini, tapi armnya dipanjangin sedikit. Jadi secara body dia lebih ringkas, tapi bagian arm belakangnya itu dibikin lebih panjang sedikit. Nah, arm belakangnya ini seperti 600 RR sebelumnya, dia sudah pakai namanya suspensi pakai Prolink ya. Jadi si shock breakernya ini sebelum dia kena ke armnya ini buat pegangannya, dia itu dikasih link satu lagi. Jadi dia lebih stabil pas dia lagi belok. Tapi katanya yang punya motor ini tetap aja rasanya nggak seenak pakai Öhlins. Pas lagi nikung itu Öhlins itu berasa banget enaknya. Jadi kalau misalkan kalian punya motor bebek atau motor biasa yang nggak dipakai buat nikung-nikung di sirkuit, katanya kalau pakai Öhlins itu nggak begitu berasa. Bedanya paling kayak lebih empuk, lebih keras gitu. Kenyamanannya beda. Tapi pas dipakai buat nikung di sirkuit itu baru kerasa bedanya. Jauh. Oke, terus ke bagian depan ya. Lampu depannya ini kelihatannya kayak lampu LED ya, karena bagian bohlamnya itu disembunyiin gitu bagian atasnya. Dan ditulisnya itu namanya line beam. Jadi meskipun dia belum pakai proyektor, tapi pas kita nyalain tuh kayak ada garisnya gitu. Nah, terus motor ini kan kelihatannya lampunya dual cluster ya, kanan kiri gitu ya. Tapi sebenarnya bagian kiri ini itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuma bagian sini doang. Suspensi depannya juga udah diganti dengan Öhlins juga. Ini mahal banget ya. Cuma karena dia pakai Öhlins, ini HSD-nya tuh hilang. Dia tuh ada damper di bagian sini nih, Honda Electronic Stability Damper kalau nggak salah. Kalau misalkan Kawasaki itu biasa ditaruh di atas gitu ya. Kalau Honda tuh ditaruh di bawah, tapi karena ganti Öhlins dia hilang. Nah, remnya pun juga sudah diganti. Ini kebetulan master remnya pakai Brembo, terus remnya pakai Tokicho, sama selangnya ini pakai Hel punya. Jadi aslinya dia tuh ada ABS-nya, tapi karena udah dimodifikasi, ABS-nya hilang. Untuk yang versi ABS-nya, dia tuh sudah dilengkapi dengan namanya Combi Brake System. Tapi Combi Brake Systemnya itu nggak kayak Vario yang kita injak sebelah kanan, terus dia yang sebelah kirinya tuh ngikut gitu. Dia nggak. Dia menggunakan modul ABS-nya. Jadi ketika kita ngerem depan belakang gitu ya, dia bisa ngatur secara elektronik tekanan pengereman itu antara depan sama belakang itu berapa persen biar mendapatkan pengereman terbaik. Tapi tetap aja katanya lebih enak pas udah diganti sama rem Brembo sama Tokicho ini. Oke, namanya juga motor buat balap ya, jadi customnya banyak. Ini di sini, di tengahnya ada lampu LED kecil. Kemudian kalau kita nyalain, ini sebelah kanannya nyala, warnanya orange. Ini kalau diganti lampu LED, pasti orang ngiranya kayak ini motor tahun 2020 masih bisa gitu. Terus kalau kita nyalain high beam ya, yang sebelah kiri dia akan nyala, sebelah kanannya nggak mati. Ada beberapa motor pas kita nyalain gitu ya, high beam sebelah kiri nyala, sebelah kanannya mati, kayak Gilera. Sekarang kita lihat instrumen clusternya. Ini biasa banget sih, baru pas kita lihat instrumen clusternya, ini kelihatan bahwa motor ini sudah berumur. Kita lihat ya, ini speedometernya bentuknya sederhana sekali. Di sebelah kiri sini ada 2 buah tombol.
untuk select dan reset. Di sini ada untuk indikator bensin, RPM, sama kecepatannya sudah digital. Terus di bawahnya ada indikator seperti full injection-nya, terus ada HSD-nya yang gue bilang tadi, Honda Electronic Steering Damper, tapi udah nggak ada. Terus di sini ada indikator buat netral. Cuman motor ini ya, kita coba nyalain dulu ya. Kalau kita masuk gigi 1, dia tuh nggak ada indikator, hilang aja gitu. Gigi 2 gitu ya, nggak ada dia indikatornya. Jadi speedometernya itu rasanya agak sedikit kuno ya. Terus ini karena master rem tadi diganti, ini suka agak mentok sampai ini udah pecah ya. Tapi ini motor namanya juga buat belajar. Di sebelah kanan sini ada untuk cut off engine-nya sama electric starter. Di sini kita bisa atur preload-nya dari shock horn-nya ini. Sebelah kiri ini ada untuk high beam, lampu sein, sama klakson. Oke. Kayaknya klakson motor ini itu nggak guna ya. Kencengan suara knalpotnya daripada suara ininya, klaksonnya. Koplingnya luar biasa berat. Posisi duduk ini cukup menunduk, sangat menunduk. Pokoknya dijamin pegel kalau pakai motor ini lama-lama. Dan juga motor ini panasnya dahsyat ya. Panas banget. Panasnya tuh nggak cuma sampai ke sini, tapi sampai ke bagian jok sini gitu. Jadi pas kita pakai lama-lama gitu, terutama pas lagi macet-macetan, waduh, mateng. Rasanya kayak bawa Ducati ya. Waduh, mau jatuh gua. Berat banget nih motor. Tetap aja ya, motor udah dibikin lightweight. Kalau 600 cc tetap masih berat ya. Terus kuncinya ini sama seperti Honda zaman sekarang yang sudah big bike, dan ini kuncinya ada immobilizer-nya. Kalau misalkan ada immobilizer, tulisannya ada di sini ada tulisan HISS, Honda Ignition Security System. Oke. Tapi motor ini apa ya? Pas dipakai buat foto gitu ganteng banget ya. Pas dipakai buat upload Instagram gitu ya, kesannya kayak ganteng banget motornya. Orangnya sih enggak. Terus ke belakang, ini kebetulan dia pakai single seat, tapi ini sebenarnya aksesoris. Aslinya nggak pakai single seat ya. Oke, kita buka. Nah, pas kita buka, kalian pikir bisa buat naruh sesuatu? Enggak, ternyata sama sekali. Ini bener-bener rata ya. Mungkin cuma bisa naruh satu lap kecil, sama ini mungkin di sini ada toolkit sedikit ya. Tapi ya udah, begitu doang, nggak ada apa-apaan. Jadi ini kayaknya bisa dibuka itu bukan buat naruh barang, tapi buat ganti dari single seat ke dual seat. Kok susah? Di sini masih ada footstep buat boncengan. Nggak pernah dipakai. Terus ini kebetulan dia juga pakai ban slick, dan gue suka banget peleknya ya. Peleknya tuh dia emang pakai 3-spoke seperti ini. Kesana tuh kayak klasik. Dan warnanya sengaja ini diganti ya. Dan ini motor sebenarnya aslinya itu warna merah. Terus diganti ala-ala livery Repsol. Terus juga velgnya ini juga dicat warna orange seperti ini. Terus kita lihat ke atasnya nih ya. Nah, ini gue suka banget nih. Kenapa? Karena dia punya knalpot itu ditaruhnya di belakang sampai ke bagian atas sini. Rasanya tuh kayak motor-motor MotoGP ya. Dia tuh nggak ditaruh di sebelah kanan kiri, samping atau underbelly, tapi dibikin ke atas sini. Ya memang ini juga knalpotnya sudah diganti. Ini knalpot WRC yang buat racing, jadi memang desainnya kelihatannya kayak nggak match. Cuma yang namanya juga knalpot custom, jadi kelihatannya agak sedikit nggak rapi. Aslinya tuh dia rapi, ada spakbornya lagi, sama ada spakbor di sini nih. Ini yang spakbor sininya masih ada. Oke, terus ke belakang, lampu remnya ini dia sudah pakai LED, dan ini juga kebetulan sudah pakai yang 3-in-1. Jadi dia bisa pakai buat lampu sein kanan kiri. Gimana kesimpulan soal motor ini? Jujur aja, gue belum pakai buat kebut-kebutan di sirkuit. Tapi katanya Mas Untung sih, ini motor salah satu yang terenak yang pernah dia pakai di sirkuit. Dan buat belajar pun juga enak. Tapi enaknya tanda kutip. Kenapa? Karena ini shocknya sudah diganti, remnya sudah diganti, udah nggak ada standar-standarnya lagi. Jadi enaknya itu relatif. Mungkin harus nyobain yang versi aslinya, baru bisa tahu motor ini tuh seenak apa kalau dari standarnya. Tapi so far, CBR 600 RR sih di dunia udah diakuin ya, ini motor yang enak sekali buat dipakai di sirkuit. Meskipun kalau kita pakai buat harian, itu rasanya ya seperti gue bilang tadi, panas, koplingnya berat, mau belok putar balik itu juga rasanya kayak mau jatuh. Makanya orang tuh banyak yang naik motor fairing tuh kayak mau jatuh bego gitu ya. Itu aja sih mungkin. Buat teman-teman yang punya CBR 600 RR atau pernah miara, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!